Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Anjani Ponto, jurusan Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, kelas 6 semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Indonesia, kedudukan dan fungsi kalimat efektif. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliati Lambayang, SPD MPD. Baiklah, kita masuk dalam materi pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Berikut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaranya harus menggunakan bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. 3. Bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dan kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. 4. Bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. 5. Bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh, artinya kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Syarat-syarat kalimat efektif: 1. Kesatuan, 2. Keparalelan, 3. Kelogisan, 4. Kehematan, dan 5. Ketetapan, 6. Kecermatan. Sekian pembahasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi, dan kalimat efektif. Saya Tania Putri Anjani Ponto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.